Hai, kembali lagi sama aku Leo di MLD Tarot. Kali ini aku mau bacain elemen terakhir. Jadi pesan apa yang ada untuk kalian di akhir bulan Januari 2022. Kemarin kita udah bahas 3 elemen sebelumnya, yaitu ada elemen api, fire element, terus juga ada water element atau elemen air, terus ada earth element atau elemen tanah, dan yang terakhir kita akan bahas air element atau elemen angin. Oke, masing-masing ada 3. Kalian bisa cek di video selanjutnya kalau misalnya kalian belum nonton. Jadi di video kali ini aku mau baca ini readingannya itu per elemen. Jadi masing-masing ada 3 zodiak, ada 4 elemen, dan ini di elemen yang terakhir. Kita ada Gemini, zodiak Gemini, lalu ada Libra, dan ada Aquarius untuk di elemen angin ya. Kalau misalnya kalian mau langsung masuk ke zodiak kalian bisa langsung cek di menitnya ya, di kolom deskripsi. Jadi bisa langsung kalian mau langsung lanjut aja ke kalian punya zodiak gitu. Itu apinya kayak agak distracting ya. Ya tadi aku coba karena sumbunya udah pendek, terus aku kasih sumbu lain jadi kayak apinya gede banget. Ya udahlah ya, nanti masih bisa kepake, wangi masih ada. Kita langsung masuk aja untuk yang pertama di Gemini. Oke, langsung kita lihat pesan apa yang ada untuk Gemini di akhir bulan Januari 2022 ini. What the message you have for Gemini in 2022 January last week? Oke. Halo, apa kabar Gemini? Gimana? Baik-baik aja semuanya? Kerjaan lancar? Hubungan lancar? Semoga kita berharap tahun ini menjadi tahun yang lebih baik ya dari tahun kemarin. Oke, kita lihat langsung untuk Gemini di akhir bulan ini ada pesan apa yang bisa kalian pakai atau jadi masukan referensi juga buat kalian Gemini di akhir Januari 2022. Soalnya kita mulai Gemini. Oke, sini aku punya Lovers, lalu ada Two of Coins, ada The Magician, dan juga ada High Priestess. Oke, ada yang harus belajar nih. Oke, di kartu ini aku melihat memang untuk sebagian dari kalian, aku nggak merasa sebagian juga sih, most of Gemini di sini aku merasa banyak yang harus kalian belajar lagi. Jadi aku melihat di sini ada yang harus kalian pelajarin lagi tentang sesuatu. Ini karena sifatnya kita general, jadi aku nggak bisa terlalu banyak kasih tahu juga atau perdalam. Yang jelas kalian di sini memang dipesankan atau disuruh untuk belajar lagi, mengasah apa kemampuan kalian, terus juga memperdalam ilmu kalian juga. So aku merasa di sini memang untuk kalian yang aku merasa di sini ada sesuatu yang harus kalian putuskan, pertimbangan yang harus kalian ambil keputusannya itu. Jadi gini, kalau misalnya kalian menghadapi keputusan sulit yang harus kalian ambil, makanya tadi aku bilang banyak belajar dulu, banyak mengasah kemampuan kalian. Jadi kalau misalnya dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, kalian juga udah siap gitu loh. Terus atau memang di sini jadi memang aku melihat di sini ada 2. Kalau misalnya kalian untuk kalian yang di sini yang masih menghadapi kebimbangan,
coba untuk belajar, atau ketika kalian sudah memutuskan sesuatu, pada akhirnya nanti kalian harus harus belajar, bener. Maksudnya belajar sesuatu yang baru gitu loh. Jadi mungkin sesuatu yang sangat di luar dari apa yang biasanya kalian lakukan gitu. Jadi di sini memang membutuhkan skill yang lebih lagi, skill yang biasanya kalian mungkin biasanya bukan kebiasaan, tapi skill sih jatuhnya, lebih skill, lebih ke knowledge juga yang kalian nggak sangka-sangka untuk dipakai, pada akhirnya kalian harus mendobrak itu dan harus kalian pakai gitu loh. Terus aku merasa di sini memang ada kebimbangan yang aku melihat di sini karena kartu The Lovers juga, kita berbicara bukan hanya tentang cinta-cintaan atau di sini bisa dibilang dengan soulmate juga ya, tapi di sini lebih kepada bagaimana untuk bersikap dan mengambil keputusan. Terus aku berasa di sini ada yang harus mengontrol diri juga, terus ada yang harus aku merasa di sini memang ada sesuatu ini kalau berhubungan dengan pasangan kalian, ada yang harus kalian kontrol atau bahkan harus kalian tinggalkan. Aku nggak tahu itu apa, tapi memang sesuatu kebiasaan yang adiktif. Biasanya aku melihatnya itu di kartu Devil ya, tapi ini entah kenapa Lovers di sini aku melihatnya lebih kepada ada sesuatu yang membuat kalian jadi attach banget, dependent banget gitu. Aku nggak ngerti kenapa. Atau jadinya malah kayak obsesnya berlebihan. Obses juga berlebihan gak sih? Ya pokoknya jadinya kayak bukan sesuatu yang ngalir gitu, tapi sesuatu yang malah akhirnya jadi apa yang ngomongnya dependable, ketergantungan ya, seperti kayak gitu. Makanya mungkin ada keputusan-keputusan sulit juga yang harus kalian pertimbangkan. Ada sesuatu yang harus kalian lepas di sini. Jadi coba dilihat lagi, direview lagi, atau dievaluasi lagi tentang hubungan kalau misalnya memang itu berhubungan dengan relationship kalian gitu loh. Karena sesuatu yang pada akhirnya dependable itu depend satu sama lain, pada akhirnya nggak bisa berjalan juga gitu. Bagus, tapi ketika itu jadi sesuatu yang berlebihan, coba agak sedikit dikurangin gitu loh. Sesuatu yang berlebihan itu semuanya nggak terlalu baik loh. Oke, aku juga di sini merasa kalian memang harus mengasah skill dan knowledge-nya kalian. Kalian juga harus bisa tahu mana yang benar dan mana yang buruk. Jadi aku merasa di sini bukan hanya sesuatu yang kalau kita ngomongin tentang ilmu itu kan berarti kan tolak ukurnya jadinya sesuatu yang memang benar atau salah gitu kan. Aku belum nyalain lampu yang ini. Nah, gitu. Aku biasa pakai ini juga. Oke, jadi kayak gitu. Terus di sini juga aku merasa di luar dari knowledge-nya kalian yang memang harus kalian asah lagi, harus kalian tempuh lagi atau kalian belajar lagi. Skillnya di sini juga harus kalian udah ada, tinggal kalian tahu bagaimana cara untuk mengolahnya lagi gitu loh. Dan mengolahnya, aku merasa di sini bukan jadi bukan pakai cara yang lama. Mungkin karena di sini juga ada kalian harus belajar mengambil keputusan juga. Jadinya mau nggak mau metodenya harus diganti, harus memang diubah gitu loh. Atau mungkin biasanya kalian pakai A, coba diganti pakai H, atau agak similar tapi harus ada update atau perubahan lagi dari yang biasanya gitu. Terus juga coba kita lihat di sini untuk di kartu lainnya. Oke.
ada kartu energi stuck juga di sini. Kalau misalnya kalian mungkin karena ada sebagian dari kalian juga yang pada akhirnya stuck di sini untuk mengambil satu keputusan, atau kayak malah akhirnya nggak ngerti harus memilih yang mana. Coba dilihat dari perspektif yang berbeda gitu loh. Makanya kayak aku mungkin bilang tadi, belajar juga itu salah satunya, belajar untuk melihat sesuatu yang di luar apa yang biasa kita lihat gitu. Jadi sesuatu yang memang biasanya kita melihatnya dari sudut pandang satu, coba lihat dari sudut pandang yang lainnya gitu loh. Terus di sini memang ada yang harus dituntut untuk bekerja keras. Kayak tadi aku bilang juga, kalau misalnya kalian memang lagi gigih-gigihnya untuk bekerja, kalau kita lagi ngomongin tentang pekerjaan, di sini memang kalian harus gali lagi potensi kalian. Kalian harus gali lagi skill kalian, pengetahuan kalian gitu loh. Dan di sini memang kalian dituntut untuk bijaksana dan tahu cara mengatur emosi kalian gitu. Jadi banyak pembelajaran di sini untuk Gemini ya. Aku merasanya memang di sini kalian juga harus belajar untuk mengontrol emosi, harus juga ngerti bagaimana caranya untuk memberi dan untuk keep untuk kalian sendiri gitu. Jadi aku juga merasa di sini kalian memang lagi dituntut untuk berkembangnya itu secara mental ya. Jadi lebih kepada, makanya tadi aku juga bilang kalian lagi kalau orang gigih itu kan bukan hanya kita ngomongin tentang fisik ya, tapi mental kalian juga di sini lagi ditempa. Jadi emosionalnya juga kena. Kayak aku bilang, jadi kalian memang disuruh untuk bijaksana dalam mengambil satu keputusan. Itu kayak kalian harus bisa mengontrol emosi juga dan tahu bagaimana caranya untuk bersikap di satu situasi tertentu gitu. Nangkep ya? Emang agak sedikit belibet sih intinya. Mudah-mudahan kalian ngerti sih gitu. Coba kita lihat lagi di sini. Untuk oracle cards-nya ada nggak pesan untuk kalian para Gemini di akhir bulan Januari 2022 ini? Gitu. Aku merasa di sini memang di kartu ini semuanya tentang pembelajaran sih aku melihatnya. Gitu. Kayak lebih tentang belajar itu bukan dari awal ya, tapi tentang kayak kalian udah punya basicnya, itu tinggal diolah lagi untuk menjadi yang lebih gitu. Jadi bukan dari awal lagi sesuatu yang nggak kalian tahu. Sebenarnya kalian basicnya juga udah ada, cuman masalahnya kayak pengembangannya aja gitu loh. Jadi kalau cuman segini, maksudnya besar segini ya, kalian harus lebih gede lagi gitu loh mengembangkan itu, karena nantinya akan sangat-sangat dibutuhkan. Tapi aku merasa di sini lebih kepada dalamnya kalian sih, emosionalnya, terus knowledge-nya kalian juga. Jadi lebih kalian tahu caranya untuk memanage sesuatu, untuk benar-benar ngerti caranya gimana untuk memutuskan satu hal secara bijaksana. Nah, kayak gitu. Itu juga salah satunya. Oke, langsung di oracle cards-nya pesannya. Oke, langsung loh. Ini aku biasa ngambil ini untuk love, tapi memang di sini bukan hanya untuk cinta aja, tapi memang bisa dipakai untuk secara general juga. Di sini kartu pertama yang keluar ada embrace your emotions, allow your feelings to surface and be accepted. Jadi memang benar-benar kayak apa ya? Aku di sini merasanya embrace your emotions itu lebih kepada kalian bisa mengerti emosi kalian ada di mana. Kayak tadi aku bilang juga, kalian harus bisa mengontrol emosi. Jadi kalau di
di musik itu kan ada bassnya dikontrol ya, di naik turunin, terus treble juga dinaik turunin, biar semuanya jadi seimbang seperti itu gitu. Jadi emosi kalian ketika pada saat di situasi tertentu kalian harus naik atau harus turun, itu kalian harus bisa mengontrol itu. Tapi sebelum kalian bisa mengontrol itu kan sebenarnya kalian juga harus tahu emosi kalian harus seperti apa gitu kan. Jadi nggak berlebihan juga kalian keluarin, ataupun nggak kalian keluarin sama sekali gitu loh. Aku merasa seperti itu. Dan di sini juga ada true love. The love is once in a lifetime. Oke, tadi kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah general atau misalnya di masalah percintaan, ketika kalian memang sudah benar-benar cinta atau misalnya into it banget gitu loh, drown into it, diusahakan jangan menjadi itu sesuatu yang adiktif, jangan menjadi sesuatu yang malah akhirnya bumerang untuk kalian sendiri dalam menjalankan sesuatu gitu loh. Sesuatu yang berlebihan itu juga nggak bagus kan, sebenarnya kayak gitu aja sih. Terus di sini action speaks loudly, express your love through actions. Jadi memang kalian disuruh untuk bukan hanya tentang bagaimana kalian berkomunikasi atau misalnya hanya dengan body language atau bisa dibilang komunikasi aja gitu loh, verbal. Tapi di sini juga bagaimana kalian actionnya gitu loh. Kalian ketika kalian memang benar-benar suka, diekspresikan gitu, dilakukan juga gitu loh. Jadi jangan dipendam-pendam atau hanya dikeluarkan dengan kata-kata. Ibarat kata kalau sekarang bilang jangan cuma ngemeng aja gitu loh, tapi tetap dilakukan gitu loh. Dan juga di sini hati-hati kalau misalnya untuk aku melihat di sini kayak berjanji sesuatu jangan terlalu gampang gitu loh. Aku rasa seperti itu. Coba kita lihat lagi di record satu lagi pesannya untuk kalian para Gemini di akhir Januari 2022 ini. Kita lihat pesannya di akhir Januari 2022 ini untuk Gemini. Oke, kita ambil 3. Belonging. Sini juga lagi ngomongin tentang belonging, rasa kepunyaan juga. Openness, pembelajaran juga, bagaimana kalian membuka pikiran. Blessings. Jadi memang di sini aku merasanya di sini belonging ini kita ngomongin tentang apa yang kita miliki, rasa kepemilikan gitu loh. Jadi kepemilikan itu kan bukan hanya untuk ketika kita mempunyai sesuatu terus kita keep gitu aja, kita simpan aja, itu kan juga pada akhirnya bisa rusak juga gitu loh. Jadi kalau kita simpan secara berlebihan ya nggak kepake, tapi ketika kita juga terlalu make itu secara sembarangan, berlebihan juga akan cepat rusak. Gimana tuh? Ya gitulah. Ngerti kan ya? Jadi memang benar-benar ketika di sini Bilong ini aku kayak aku melihat bagaimana kalian ketika punya sesuatu memang benar-benar dirawat dan dijaga, dipakai sesuai dengan kapasitasnya, jangan berlebihan seperti itu. Dan di sini juga openness, buka cara berpikir kalian, kayak kartu pembelajaran tadi aku juga bilang bagaimana cara menjaga emosi dan lain sebagainya. Itu di sini memang kalian harus membuka cara berpikir kalian, membuka pengetahuan kalian juga. Jadi tentang keterbukaan gitu loh. Dan di sini ketika kalian sudah bisa balance, ketika kalian sudah bisa di posisi stabil secara emosi juga ya, jadi akan ada aja berkat yang akan datang gitu loh. Dan berkat itu kan bukan hanya kita ngomongin untuk dari orang lain ya, untuk orang lain atau orang lain ke kita, tapi memang kita ngomongin ketika itu untuk diri sendiri, kita bisa level up untuk diri sendiri, itu kan juga suatu blessings gitu loh.
gitu. Jadi memang ada pelajaran-pelajaran yang memang harus kita kembangkan lagi, harus kita upgrade terus gitu loh. Oke, segitu dulu aja untuk Gemini pesannya di akhir bulan Januari 2022 ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat untuk keputusan-keputusan kalian di depannya, atau ketika kalian menjalani hidup kalian di depannya, ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari sini gitu. Kalau misal kalian suka, jangan lupa dong untuk di like-nya, atau misalnya di subscribe-nya, atau kalian mau komen-komen di kolom komentar juga nggak apa-apa. Langsung aja kita ke bacaan selanjutnya di Libra. Oke, langsung aja kita lanjut ke Libra. Oke, selamat datang Libra di elemen di Tarot. Apa kabar Libra? Kali ini aku mau bacain untuk pesan apa yang datang untuk kalian Libra di akhir bulan ini ya. Pesan akhir bulan untuk kalian Libra. Libra, gimana kabarnya Libra? Baik-baik saja kah? Aku berharap semuanya baik-baik saja. Sehat-sehat terus ya kalian. Oh, oke, ada shopping card. Okay. Ada Page of Cups. Ada yang ingin membawakan pesan cinta, asik. Sini aku merasa memang mungkin sebagian dari kalian akan bertemu dengan orang yang yang suka sama kalian, atau di sini yang mempunyai koneksi dengan kalian. Kalau kita ngomongin tentang di percintaan, Page of Cups ini seseorang yang datang untuk memberikan perasaannya. Tapi memang di sini bukan hanya tentang perasaan aja. Kalau kita ngomongin tentang kerjaan, memang di sini kalian atau ada seseorang yang memang memberikan berita bagus, yang datang memberikan sesuatu untuk kalian gitu loh. Kita lihat di sini tuh, kenapa Libra lagi stres. Oke. Aku melihatnya di sini juga mungkin sebagian dari kalian menghadapi susah tidur, stres, atau depresi. Depresi udah tingkat yang paling tinggi banget ya. Mudah-mudahan enggak lah ya. Nggak usah stres-stres, dijalanin aja gitu. Nggak usah terlalu dipusingin Libra. Ya nggak? Kebahagiaan itu bisa datang dengan sendirinya kok, kalau misalnya kita juga bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Kalau misalnya kita mengontrol sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, ya nggak akan jadi juga gitu, nggak akan selesai ya, nggak, orang kita nggak bisa kontrol. Jadi di sini aku merasa memang di sini ada sebagian dari kalian yang akan mencapai sesuatu kesuksesan, bukan kesuksesan aja sih ya, tapi ada mungkin kalau misalnya kita ngomongin tentang project, akan ada beberapa yang bisa kalian dapatkan untuk membangun kebahagiaan kalian. Di sini aku melihat juga keluarga. Terus ini bisa jadi sesuatu yang bagus untuk keluarga kalian, atau di sini kalau misalnya memang kalian yang belum mendapatkan itu dan kalian stres, akan ada waktunya gitu loh. Tapi di sini masalahnya juga kalian harus dituntut untuk jadi seseorang yang pekerja keras, seseorang yang terus melihat goal kalian. Kalian harus punya passion di sana gitu loh. Jadi di sini aku melihatnya ketika kalian mencurahkan segala sesuatunya untuk hidup kalian, maksudnya seperti pekerjaan kalian, atau misalnya
benar-benar masuk dan benar-benar melakukannya, passionate, apa ya namanya, mempunyai passion yang spirit yang tinggi juga di situ, rasa stres kalian juga akan bisa stres sih, tapi kalian akan lebih enjoy gitu loh. Ketika kalian pada akhirnya stuck karena kalian merasa capek atau lagi depresi atau lagi apa ya, nggak bisa berpikir, nggak bisa tidur segala macam, coba deh, kalau aku sih punya saran gini, lihat kembali goal kalian dan lihat lagi perjalanan kalian sudah sampai mana gitu. Jadi kalau misalnya kalian tinggalkan atau kalian berhenti, itu kan udah halfway ya, jadinya emang nggak merasa sayang gitu loh untuk di start lagi dari awal, atau malah nggak dikerjain lagi gitu loh. Aku merasa di sini juga akan ada seseorang yang membawa berita baik untuk kalian, tapi kalian ini juga harus bisa memberikan yang terbaik untuk apa yang kalian lakukan gitu loh. Jalanin aja semuanya, jangan stres, jangan jadi malah beban untuk kalian gitu. Semua kan ada prosesnya, badai pasti berlalu, calah. Kayak gitulah ibaratnya gitu loh. Semua waktu akan ada prosesnya, semua waktu akan ada penyelesaiannya. Jadi mungkin juga di sini ada orang yang pada akhirnya akan datang memberikan sesuatu untuk membantu kalian gitu loh. Dan kita lihat di kartu lainnya, sama nih, King of Wands-nya keluar 2 kali. Memang kalian di sini harus benar-benar bisa lebih bijaksana lagi, lebih passionate lagi, lebih tahu apa yang kalian mau dalam hidup kalian, goal kalian itu seperti apa gitu loh. Di sini kalau misalnya itu untuk membahagiakan orang-orang yang memang kalian sayangi, itu akan ada jalannya kok gitu loh. Tapi masalahnya di sini kalian juga harus bisa mengontrol diri kalian. Jadi mungkin sebagian dari kalian itu bisa merasa stres atau merasa banyak banget beban. Kalian sampai nggak bisa tidur, kalian kayak nggak bisa fokus, konsentrasi dan lain sebagainya. Itu karena kalian kurang bisa memanage diri kalian gitu. Aku merasa di sini ada sesuatu yang berantakan dengan cara kalian melihat apa yang kalian lakukan, atau mungkin itu dengan seseorang yang punya andil dalam hidup kalian, atau kalau kita misalnya ngomongin tentang pekerjaan, tim kalian gitu loh. Jadi seseorang yang memang ada andil dalam circle yang kalian hadapi gitu. Tapi terutama yang harus kalian kontrol adalah tentang diri kalian juga gitu loh di sini. Karena kalau misal kalian nggak bisa kontrol diri kalian sendiri, pada akhirnya itu akan berefek pada apa yang akan kalian lakukan dan berefek pada orang-orang sekitarnya gitu loh. Jangan sampai orang-orang yang sekitarnya nggak tahu apa-apa malah kena semprot juga gitu. Aku merasa seperti itu. Jadi benar-benar jangan dibawa stres, tapi tetap jalani apa yang bisa kalian lakukan gitu di sini. Dan juga memang teamwork itu, kalau kita ngomongin tentang teamwork itu kan, kalau kalian sudah punya tim, atau misalnya kalian belum punya, ya coba untuk berbagi gitu. Berbagi bisa mungkin sama teman-temannya atau orang-orang yang kalian memang percaya. Itu mungkin bisa jadi stress relief juga. Kalau misalnya kalian punya tim untuk dalam suatu pekerjaan, coba bagi stres ke semuanya gitu. Jangan semuanya kalian kerjain sendiri. Kalau udah punya tim ngapain? Berarti kan harus ada pembagian ya. Akan ada alurnya yang harus kalian perbaikin tuh, kemana-kemananya gitu loh. Jangan semuanya kalian kerjain sendiri, ya pantasan aja pusing sendiri gitu loh. Orang punya tim, jadi bagi-bagilah tugasnya, dibagi-bagilah bebannya gitu. Pretty much aku ngelihatnya seperti itu sih. Memang kalian di sini harus lebih wise lagi, harus bisa lebih tegas lagi mengontrol segala sesuatunya.
Terutama kalau misal mengontrol yang nggak bisa dikontrol, ya nggak usah. Berarti kan kalian harus mengontrol apa yang bisa kalian kontrol sendiri, dan terutama itu adalah tentang diri kalian sendiri, gitu loh. Emosi kalian, apa ya, kayak dalam diri kalian gitu loh. Kalau misalnya perasaan sama hati perasaan sama hati ya sama lah ya, perasaan sama logika kalian lagi nggak sinkron, coba disinkronin dulu gitu. Kalau dua-duanya nggak sinkron ya gimana bisa berjalan ke depannya, agak susah ntar tarikan satu sama lain gitu. Oke. I love you, these are powerful love, new love. Okay. Do something for someone. See, I love you. Ketika kita mencintai seseorang atau apapun yang kita lakukan, jadi mencintai itu kan bukan hanya tentang orang ya, tapi pekerjaan, tentang hidup, tentang diri kita sendiri. Itu maknanya sangat besar dan sangat punya power gitu loh. Jadi kayak tadi aku bilang, kalau misal kalian stuck, coba untuk melihat lagi apa yang kalian lakukan itu arahnya, goalnya kemana, untuk siapa. Kalau itu untuk memang membahagiakan orang-orang yang kalian sayangi atau untuk diri kalian sendiri tentunya, itu akan menjadi semangat baru untuk kalian. Benar nggak? Di sini juga ada new love. Embrace an opportunity for love in your work, prospects, or for spiritual growth. Jadi di sini kayak tadi aku bilang, mungkin di sini akan ada orang yang membantu kalian atau orang yang datang untuk membantu kalian. Ada sesuatu yang akan kesempatan untuk membuat kalian lebih berkembang lagi. Akan ada harapan-harapan dalam hidup kalian yang akan datang. Tapi masalahnya, apakah kalian bisa, ketika itu datang, apakah kalian bisa mempergunakannya dengan baik, itu balik lagi ke kalian. Makanya tadi kayak aku bilang, coba untuk kontrol diri kalian sendiri. Jadi ketika dia datang, ini orang datang, atau kesempatan ini datang, kalian benar-benar bisa melihat itu dan bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin, gitu loh. Do something for someone, give your attention to another. Kayak aku bilang juga di sini, coba lihat sekeliling kalian. Kalau kalian punya tim, kalau kalian punya teman-teman, bisa kalian gunakan atau kalian sharing, kalian pakai mereka untuk berbagi sesuatu gitu. Terkadang kan kita merasa teman itu hanya untuk bersenang-senang, kadang bingung untuk kalau misal kita susah mereka bantu. Enggak, kalau misal memang mereka ada real friends kalian, mereka benar-benar teman untuk kalian, kalian akan merasa dibantu gitu loh. Ketika kalian datang dengan kalian mempunyai masalah, dengan senang hati loh mereka bisa ngebantu gitu loh. Cobalah dibagi bebannya gitu. Biasanya kalau misal bebannya kita bagi kan akan lebih ringan ngerjainnya gitu loh. Kita juga akan bisa berpikiran lebih jernih untuk berjalannya gitu. Coba kita lihat dari oracle lainnya, pesan apa untuk kalian. Understanding. Di sini ada Be Candid, Promise of the Future. Oke. Understanding sini aku lebih ngelihat kepada bagaimana kita mengerti tentang diri kita. Gitu loh, aku melihat di sini lebih kepada kita lebih mengenal diri kita. Jadi ketika kita mengenal diri kita sendiri, kita akan bisa mengontrol apa yang seharusnya nggak keluar gitu loh. Kayak tentang emosi yang sebenarnya bisa nggak keluar, itu bisa kita kontrol asal kita kenal dengan diri kita dulu gitu. Jadi benar-benar kenal dulu diri kita sendiri gitu loh. Dan di sini Be Candid bisa jadi setelah kita kenal kan juga akan ada
sesuatu yang spirit baru yang akan nantinya ngebawa kita ke hal-hal yang enak aja gitu untuk dikerjakan gitu loh. Jadi kayak secara tidak langsung, secara tidak sadar kita akan bisa gear up lagi gitu loh. Kita akan bisa kayak lebih powerful lagi untuk melakukan apa yang mungkin tadi kita nggak bisa lakukan gitu. Dan percaya pada proses, percaya akan adanya kebahagiaan, kayak aku bilang juga, ada sesuatu yang baik akan datang. Dan kalau misal kita sudah menyerahkan semuanya yang terbaik, Tuhan akan memberikan jalan yang indah untuk kita pada akhirnya. Gitu loh. Ketika kita berjalan, ketika kita ada masalah, percayakan proses itu juga membantu kita untuk keluar, evolve diri kita sebelumnya gitu loh. Itu akan menjadi sesuatu yang indah pada akhirnya gitu. Terus semangat untuk kalian Libra. Sekian dulu pembacaan aku untuk di akhir bulan ini, pesan-pesannya. Semoga pesan-pesannya kalian suka dan bisa kalian pakai untuk hidup kalian ke depannya. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir kita mau bahas tentang Aquarius. Langsung aja kita ke bacaan Aquarius. Oke, langsung yang terakhir. Oke, aku mau bacain tentang pesan untuk kalian di akhir Januari 2022 ini untuk Aquarius. Elemen terakhir kita di elemen angin ya, di air element. Kita mau lihat pesan untuk kalian di akhir Januari 2022 ini. Untuk kalian Aquarius. Gimana Aquarius? Apa kabar? Baik-baik saja kah semuanya? Lagi pada stres atau lagi enjoy dengan kerjaan kalian? Semoga semuanya baik-baik juga. Terus jaga kesehatan ya. Bentar, kita lihat dulu pesan untuk kalian Aquarius di akhir Januari 2022 ini. Ada pesan apa untuk kalian yang ingin disampaikan? Oke, Aquarius, langsung kita mulai. Aquarius, ada Three of Swords, ada King of Pentacles, wow, Queen of Pentacles, dan Four of Coins. Oke, aku merasa di sini ada yang lagi sakit hati. Kalau misalnya itu lagi sakit hati, ya udah nggak usah lama-lama. Hati-hati untuk kalian. Mungkin di sini juga aku merasa ada orang ketiga yang akan ikut andil dalam hubungan kalian. Entah itu masalah pekerjaan atau entah itu masalah aku nggak bilang untuk semuanya ya, tapi mungkin ini sebagian dari kalian aja yang merasa ada seseorang yang di luar dari yang semestinya itu akan menjadi sesuatu yang sedikit ganggu. Oke, aku merasa di sini energi kalian ini ada yang feminim dan maskulin juga di sini untuk Knight Pentacles dan Queen of Pentacles-nya. Jadi ada sebagian dari kalian di sini yang masih diharuskan untuk belajar lagi di sini. Belajarnya lebih kepada bagaimana kalian mengatur keuangan kalian di sini, lebih dermawan lagi, lebih tahu. Jadi di sini kalau kalian masih terikat dengan ego kalian atau menyimpan sesuatu untuk diri kalian aja, coba untuk berbagi gitu loh. Atau memang sebagian yang kalian lagi boros, coba untuk diatur keuangannya yang benar gitu. Aquarius, coba deh sedikit nyemat gitu. Tapi di sini aku juga merasa dari sebagian kalian akan ada kalau yang lagi nanganin project, kalau kita lagi ngomongin tentang pekerjaan, kalian ingin achieve dengan pekerjaan kalian untuk sekarang,
Di sini memang kalian butuh kerja keras yang sangat tinggi. Kalian harus kerja keras karena prosesnya agak sedikit lambat. Jadi memang ini bener-bener aku ngelihat kayak energinya Earth sign gitu. Jadi kayak energinya orang-orang Virgo, orang-orang Capricorn, orang-orang Taurus yang memang mereka ada di lingkungan lingkungan yang prosesnya tuh berjalannya lama karena penuh dengan analisisnya. Jadi memang kayaknya di sini pesannya coba deh orang-orang Aquarius yang memang di sini kayak angin ya, yang bisa langsung swing pengennya cepat gitu, atau pengennya yang benar-benar instan. Coba ngerti bagaimana caranya untuk berproses gitu loh. Coba deh sekali-sekali ngerti caranya untuk bersabar. Kalau semuanya itu butuh proses, kalau semuanya itu butuh effort lebih gitu loh. Nggak bisa semuanya langsung seperti apa yang kalian mau gitu. Kalau pengen saat ini juga ya saat ini juga, nggak bisa kayak gitu juga gitu loh. Semua ada proses, semuanya ada caranya sendiri gitu loh. Mungkin di sini kalian, sebagian dari kalian juga merasa sakit hati karena mungkin kalian pengennya cepet tapi kok ini nggak jalan-jalan gitu loh. Jadi kayak kalian kecewa, kalian di sini ngerasa kayak ada yang aku di sini merasanya lebih ke kekecewaan sih, kekecewaannya karena ada seseorang juga ikut campur gitu loh. Aku nggak ngerti, maksudnya pihak ketiga itu ada pihak yang sebenarnya nggak ikut campur. Kalau misalnya ada kerjaan kalian ya kamu berdiri dengan A dan B gitu loh. Tapi ternyata nih ada cuk ada si KLM yang tiba-tiba masuk aja gitu loh, yang kayak BAM ngebuat berantakan gitu loh. Jadi kalian di situ harus berhati-hati juga. Aku ngeliatnya lebih seperti itu gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian yang kecewa karena prosesnya kurang berjalan cepat, berarti kalian memang diharuskan untuk belajar bagaimana caranya mengontrol diri kalian dan melihat, membuka pikiran kalian kalau semua hal itu punya prosesnya masing-masing, punya waktunya masing-masing, nggak bisa kalian langsung ngebut gitu aja loh, nggak bisa instan juga. Kalau misal pun bisa instan kan segala sesuatu instan itu kadang nggak bagus gitu loh. Coba deh ngerti kalau misalnya semuanya itu ada prosesnya gitu loh. Kayak lebih sabar, lebih ngayom tuh apa ya? Kayak lebih nyayang yuk gitu loh. Ngerti nggak ya? Apa ya bahasanya ya? Kayak gitulah, maksudnya lebih kayak motherly banget lah gitu kan. Mereka biasanya sabar-sabar tuh ya gitu loh. Nah, kalian memang di situ harus belajar untuk menjadi seorang yang sabar sih, di sini aku melihatnya. Coba kita lihat di kartu lain. Ada Page of Cups. Kita lihat dulu. Ten of Cups. Tuh, Hangman, dan yang terakhir ada Cupsnya banyak ya, tiba-tiba keluar. Di sini earth sign, terus tiba-tiba langsung ada water sign. Kenapa kalian butuh membalancekan diri kalian? Hey Aquarius. Jadi gini, di sini memang mungkin di sini ada orang-orang yang nantinya akan bisa membantu kalian untuk membawa kalian lebih kepada kebahagiaan gitu. Kebahagiaannya itu lebih kayak aku nggak tahu, cuman di sini kayak bukan yang kebahagiaan nikah, enggak sih kalau aku ngelihatnya, tapi lebih kebahagiaan gimana kalian merasa tenang, kalian merasa pada tempatnya, seperti itu. Jadi untuk kalian yang merasa stuck dan merasa ingin pergi atau dan lain sebagainya, coba untuk tenang, coba untuk untuk lebih bertahan lagi gitu loh. Jadi kalian nggak bisa
di sini untuk meninggalkan segala sesuatu yang udah kalian kerjakan. Jadi benar-benar kalau udah kalian kerjakan, udah saatnya diselesaikan, selesaikanlah gitu loh. Tapi ingat prosesnya lama, ya udah, memang itu prosesnya gitu. Bukan berarti ketika kalian tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, pada akhirnya kayak, aduh, udah deh, males deh gitu, ntar aja gitu. Nggak kayak gitu gitu loh. Mungkin prosesnya bisa lebih lama, kalian juga akhirnya nggak sabaran. Ya udah, dicoba aja untuk sabar dulu daripada ntar cepet-cepet malah akhirnya nyenggol sana sini semuanya berantakan. Bener nggak? Gitu loh. Aku melihatnya di sini kayak ketika kalian membuat itu jadi buru-buru, ya akhirnya jadi kayak nyenggol sana sini berantakan. Pada akhirnya jadi kayak banyak yang keluar dari apa yang semestinya udah settled gitu loh. Jadi aku merasa di sini kalau kalian memang masih pada posisi dimana kalian ini nggak tahu ini kalian, nggak tahu ini orang lain juga, tapi aku merasanya lebih kepada ada orang lain sih. Kalau misalnya ini kalian memang pada posisi dimana kalian masih belum bisa mengatur emosi kalian, atau kalian masih belum bisa dibilang ya, mengatur emosi kalian gitu loh, mengatur perasaan kalian, mental kalian, coba deh untuk lebih settled gitu, lebih kayak calm, chill gitu, chill bro gitu, lebih kayak gitu sih gitu loh. Atau mungkin di sini juga, karena aku juga nggak buka klarifikasi nih general reading, jadi akan ada orang, kalau misalnya kalian ingin mencari kebahagiaan kalian, akan ada orang-orang sebenarnya di sekeliling kalian yang bisa membantu kalian gitu loh, untuk stress relief, atau misalnya hanya untuk berbagi ide, sharing ide, itu ada gitu loh. Kalau kalian merasa stuck dengan apa yang harusnya kalian dapatkan, misalnya kalian lagi mencari satu ide atau mengerjakan project dan kalian nggak ngerti mau kemana, coba lihat sekeliling kalian, ada nggak orang-orang yang bisa membantu kalian itu. Karena sebenarnya memang ada aja sih, aku merasakan ada aja orang-orang yang akan membantu kalian gitu. Oke, kita lihat di Oracle Cards-nya. Apa pesan untuk kalian Aquarius di akhir Januari 2022 ini? Oke. Lucu ya, di sini tuh memang Aquarius itu kan angin ya. Movingnya bisa cepat bisa lambat gitu, kayak, tapi lebih kepada movingnya lebih cepat gitu. Di sini kalian benar-benar harus belajar menyesuaikan diri dan lebih kepada belajar untuk berproses, percaya pada proses gitu loh. Tuh, be supportive, make a genuine make it so bad, genuine effort to show you are. Jadi sportif aja, lebih kepada di sini sportifnya tuh, aku di sini lebih ngelihat gimana ya, kalau orang-orang suportif itu kan pada penyabar ya, mereka ngebantu dengan prosesnya masing-masing gitu loh. Jadi kalian memang kalian dipesankan untuk menjadi itu gitu loh, bisa ngerti bagaimana posisi orang-orang suportif itu berjalan, gimana ketika mereka membackup segala sesuatunya dengan penuh kesabaran. Kalian harus bisa belajar seperti itu. I love you. These are powerful words. Tuh, kalau misalnya kalian memang lagi melakukan sesuatu atau lagi mengerjakan sesuatu, coba untuk diusahakan untuk intuit, bener-bener kayak disayang, bener-bener kayak dicintai gitu loh, cintai dengan apa yang kalian lakukan gitu. Itu kan akan jauh lebih enak gitu loh. Yang terakhir aja lah, simple acts of kindness. Kindness energize you and bring happiness to those around you. Jadi lebih baik lagi. Kayak tadi aku bilang di sini, prosesnya ketika ada orang-orang yang membantu kalian, say thanks,
atau misalnya kalian juga bisa support mereka dalam bidang apapun juga. Itu akan jadi ketika kita berbuat baik kepada orang, akan ada orang yang berbuat baik kepada kita juga. Seperti itu. Oke. Dan aku merasa di sini memang akan ada orang-orang yang memang sayang, bukan akan sih, sebenarnya aku melihat di sini banyak orang-orang yang sayang sama kalian gitu. Sayang itu maksudnya ingin membantu kalian apa adanya ya. Cuman ketika kalian pada akhirnya nggak sabaran, ketika kalian pada akhirnya tidak bisa mengontrol emosi kalian, ya agak susah juga gitu loh. Orang-orang yang mau support kalian juga jadi agak bingung juga gitu loh. Makanya aku bilang di sini kayak dua kartu bacaan kita ini benar-benar meng-highlight kalian untuk bisa beradaptasi dengan situasi dan benar-benar percaya pada proses, percaya pada waktu gitu loh. Aquarius disuruh jadi water element, sama belajar dari water element sama dari earth element gitu. Oke, kita lihat satu lagi di Oracle Cards-nya, ada pesan apa untuk kalian Aquarius di akhir Januari 2022 ini. Pesan yang ingin kalian disampaikan ke Aquarius akhir Januari 2022. Oke. Splendor, Spiritual Cast, dan Be Candid. Oke. Di sini ketika kita memang melakukan segala sesuatu dengan benar, ketika kita bisa berada pada situasi dengan orang-orang yang bisa support kita, supportive juga, itu kita bisa kita kasih effort dan kita akan di effort balik. Jadi situasi benar-benar win-win solution itu akan menjadi sesuatu yang indah, itu akan menjadi sesuatu yang bukan tak bernilai, apa ngomongnya, nggak ada nilainya, maksudnya seperti pricelessnya itu lebih indah gitu, megah gitu loh. Maksudnya nggak bisa dinilai dengan harta atau keuangan, karena benar-benar sesuatu yang datang dari dalam hati. Ketika kita bisa membantu orang lain dan orang lain akan membantu kita, itu menjadi sesuatu situasi yang sangat-sangat indah gitu loh. Dan di sini memang spiritual case ini aku lebih melihat kepada Tuhan memberikan ini untuk kalian lebih berkembang lagi, untuk lebih kayak belajar mengontrol diri kalian. Alah, ini kenapa sih dari tadi beribet banget. Bisa mengontrol diri, terus bisa lebih mengerti arti tentang proses dan arti tentang hidup itu sendiri gitu loh. Jadi lebih kepada self development kalian gitu di sini. Dan di sini ketika kalian sudah bisa jujur pada diri kalian bisa mengekspresikan diri kalian apa adanya, itu akan menjadi sesuatu yang apa ya, yang helpful untuk kalian berjalan gitu loh. Karena kalian pada akhirnya berada pada tempat yang benar gitu. Aku merasa bikin lihat di sini lebih kepada just be who you are, jujur pada diri sendiri, dan lebih kepada situasi. Kalau misalnya kalian memang lagi situasinya nggak enak dan butuh bantuan, mintalah bantuan gitu loh. Nggak usah terlalu banyak gengsi juga. Akan ada orang-orang yang ngebantu, akan ada orang-orang yang sayang sama kalian dan pengen kalian maju juga gitu loh. Seperti itu. Kayaknya cukup dulu sekian untuk Aquarius. Semoga kalian suka dengan bacaan ini dan semoga bacaan ini bisa menambah
inspirasi kalian atau masukan untuk kalian juga ke depannya. Sehat-sehat terus, jangan lupa untuk di like kalau kalian suka untuk semua readingannya, dan juga di subscribe untuk biar nggak ketinggalan. Oh iya, loncengnya jangan lupa dinyalain, dipencet. Jadi video-video baru yang akan muncul juga kalian nggak akan ketinggalan lagi gitu. Dan berterima kasih untuk kalian yang sudah like, untuk kalian yang sudah subscribe juga, untuk kalian yang sudah komen. Aku mau bilang terima kasih juga. Kita bertemu di readingan selanjutnya. Sehat-sehat terus dan bye-bye.